Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok EK3. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1 kami dari tugas mata kuliah pemodelan statistika dengan judul Pemodelan Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan pendekatan regresi data panel. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian yang menjadi salah satu fenomena penting yang dialami di dunia belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikator penting dalam melihat kinerja suatu perekonomian negara, terutama untuk menganalisis keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah negara tersebut setiap tahunnya. Menurut Budiono pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat menurut Syahputra pada tahun 2017. Sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setelah masa krisis moneter 1998, menurut Badan Pusat Statistik 2019, laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02%, lebih rendah dari capaian pada tahun 2018 sebesar 5,17% dan pada tahun 2017 sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang ada di Indonesia. Dalam pertumbuhan suatu wilayah atau negara, terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhannya, yaitu PDNB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDNB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu 1 tahun. PDNB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah, sehingga semakin tinggi PDNB suatu daerah, maka dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi daerah tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah. Secara tidak langsung, dengan adanya bertambahan jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja akan ikut bertambah. Idealnya, laju pertumbuhan angkatan kerja selaras dengan laju pertumbuhan lapangan kerja. Namun faktanya, laju pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dari laju pertumbuhan lapangan kerja, sehingga menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Dengan banyaknya angkatan kerja yang menganggur, maka akan timbul permasalahan baru, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi di daerah. Indikator ekonomi yang berhubungan dengan tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah, diharapkan tingkat pengangguran akan menurun. Dengan menurunnya tingkat pengangguran secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam suatu daerah. Menurut Sukino 2006. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan, kondisi perekonomian dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi
yang terdiri dari PDRB masing-masing daerah dan kepadatan penduduk. Lalu yang kedua yaitu tingkat pengangguran yang dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. Dari grafik di atas terlihat bahwa terdapat pengaruh secara bersama antara indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator tingkat pengangguran, sehingga dapat diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto masing-masing daerah, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Next. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yeni Hendriani Supotoyo, Jentatu, dan Ricky H.E. Sendo tahun 2013 berjudul The Economic Growth and the Regional Characteristic, The Case of Indonesia, menjabarkan tentang laju pertumbuhan angkatan kerja dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan dengan data 33 provinsi pada tahun 2006 sampai tahun 2011 menggunakan metode regresi data panel. Namun, pada penelitian tersebut belum menjelaskan tentang pengaruh tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kepadatan penduduk, PDRB dari setiap provinsi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 3 tahun terakhir menggunakan regresi data panel. Regresi data panel digunakan karena data gabungan berupa time series dan cross-section. Selain itu, regresi data panel dapat memberikan lebih banyak informasi, sedikit kolinearitas antar variabel, serta dapat mengatasi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak dapat dideteksi melalui analisis time series murni atau cross-section murni. Gujarati 2013. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menjelaskan gambaran umum tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB dari setiap provinsi, tingkat pengangguran, dan kepadatan penduduk di Indonesia. Yang kedua, bagaimana memodelkan pengaruh tingkat kemiskinan, PDRB dari setiap provinsi, tingkat pengangguran, dan kepadatan penduduk terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan metode regresi data panel. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan gambaran umum tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB dari setiap provinsi, tingkat pengangguran, dan kepadatan penduduk di Indonesia. Yang kedua, untuk memodelkan pengaruh tingkat kemiskinan, PDRB dari setiap provinsi, tingkat pengangguran, dan kepadatan penduduk terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan metode regresi data panel. Manfaat penelitian. Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu, yang pertama bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara regional dan nasional di Indonesia dan dapat menerapkan ilmu statistika yang didapat. Yang kedua bagi pemerintah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga dapat bersaing di lingkup ekonomi global. Yang ketiga, bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau informasi tambahan tentang perekonomian Indonesia dan analisis regresi, sehingga menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.